Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejawat P3K. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana aksi perubahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan subjudul Koordinasi Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Sebelumnya, perkenalkan saya, Yani Harnawati, jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, akan menjelaskan bagaimana rencana aksi ini akan diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas aparatur pemerintah di Kabupaten Cirebon. Latar belakang: pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satu tahap awal yang harus dilalui oleh P3K adalah kegiatan orientasi yang bertujuan untuk membekali pegawai dengan pemahaman mendalam tentang sistem birokrasi, regulasi, serta budaya kerja dalam pemerintahan. Melalui orientasi ini diharapkan para P3K dapat lebih siap dalam menjalankan tugasnya secara profesional, memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan daerah, serta mampu berkontribusi secara optimal dan mendukung visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Maksud penyusunan rencana aksi perubahan P3K dilaksanakan dengan maksud untuk membekali P3K dengan pemahaman mendalam mengenai tugas kewajiban, hak serta nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam menjalankan pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan secara umum, rencana aksi ini bertujuan sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, serta diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Sementara tujuan secara khusus, rencana aksi ini berfokus pada peningkatan koordinasi terhadap aparatur di kecamatan dan di desa atau kelurahan, meningkatkan kemampuan menganalisis perencanaan pembangunan di kecamatan dan memperkuat komunikasi antara aparatur kecamatan dan kelurahan. Pelaksanaan secara aksi ini dijadwalkan berlangsung selama 5 tahun, mulai dari 1 Maret 2024 hingga 28 Februari 2029. Kegiatan ini akan dilaksanakan di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, diharapkan adanya kesinambungan dalam penerapan kebijakan dan evaluasi yang berkelanjutan. Rencana aksi ini sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon, yaitu beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dengan misi yang pertama, yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Misi kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Misi ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan kebudayaan. Misi keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Misi kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman.
struktur organisasi sekretariat daerah. Untuk mendukung pencapaian misi dan misi kepala daerah di atas, dalam pemerintah diperlukan perangkat daerah yang efektif dan terstruktur. Berikut adalah bagan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah, di mana pada peraturan tersebut sekretariat daerah terdiri dari sekretaris daerah, 3 asisten daerah, 10 kepala bagian, 7 subbagian dan kelompok jabatan fungsional serta jabatan pelaksana. Kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian P3K diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Beberapa aspek yang dikelola meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan kompensasi, hingga pemberian penghargaan dan pengakuan dan pemberhentian sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 menyebutkan pengelolaan kinerja pegawai terdiri atas 1. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. 2. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dengan pengembangan kinerja pegawai. 3. Penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai. Dan 4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Tabel ini menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pembinaan aparatur kecamatan dan desa atau kelurahan di Kabupaten Cirebon. Setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas serta indikator pencapaian yang dapat diukur dalam kurun waktu 1 tahun. Pembahasan koordinasi pembinaan aparatur kecamatan dan desa atau kelurahan. Tujuan meningkatkan efektivitas pembinaan aparatur di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan dalam mengenai berbagai isu. Ini mencerminkan upaya yang memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan pemerintahan lokal. Indikator pencapaian keberhasilan kegiatan ini diukur melalui penyusunan 1. Dokumen laporan koordinasi yang merangkum hasil pembinaan. Waktu perolehan diharapkan selesai dalam 1 tahun. 2. Pembahasan koordinasi pimpinan di kecamatan. Tujuan meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pimpinan kecamatan agar terjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Indikator penciptaan keberhasilan ditandai dengan 100% terselenggaranya pembahasan koordinasi antara pimpinan kecamatan. Waktu perolehan target dalam penyelesaian dalam 1 tahun. 3. Pembahasan perencanaan kecamatan. Tujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan agar lebih terarah dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Indikator pencapaian tersusun. 1. Dokumen perencanaan pembangunan kecamatan. Sebagai hasil dari pembahasan ini, waktu perolehan ditargetkan selesai dalam 1 tahun. 4. Pembahasan kedudukan dan kondisi kecamatan. Tujuan menganalisis dan memperkuat posisi serta kondisi kecamatan dalam pemerintahan daerah guna memastikan kecamatan memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik. Indikator pencapaian disusun 1 dokumen laporan yang berisi analisis serta rekomendasi mengenai kedudukan dan kondisi kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah. Waktu perolehan ditargetkan sesuai dalam 1 tahun. 5. Pembahasan aparatur kecamatan. Tujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan agar mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Indikator pencapaian disusun 1 dokumen laporan yang mencakup rekomendasi meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM. Waktu perolehan target penyelesaian dalam 1 tahun. Kelima kegiatan ini saling berkaitan dalam meningkatkan efektivitas, koordinasi dan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Keberhasilan setiap kegiatan diukur melalui output yang konkret seperti dokumen laporan dan perencanaan yang menjadi acuan dalam kebijakan ke depan. Dengan waktu pelaksanaan 5 tahun, diharapkan perubahan ini dapat segera diterapkan dan memberikan dampak positif bagi pemerintahan daerah. Kesimpulan, rencana aksi perubahan P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing untuk tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Banyak pembelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti orientasi. Semoga ini dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai P3K di lingkungan instansi masing-masing. Saran, kita sebagai pegawai kedepannya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi P3K tahun 2025 BKPSDM Kabupaten Cirebon serta narasumber yang telah memberikan bimbingan teknis selama proses pelaksanaan orientasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.